Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Asy'ari yang berbahagia ini. Semoga langkah kita dalam menunaikan kewajiban dan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya dan di bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang ajarannya senantiasa didalami, dipahami dan diamalkan oleh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW yang berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW sepanjang usia kita, dan bahkan kita sebarluaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu ke seantero penjuru Indonesia khususnya dan umumnya ke berbagai belahan dunia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, keangkuhan, angkuh dalam perspektif Al-Quran atau dalam perspektif Islam. Apabila kita menyimak A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun mithqalu dzarrah. Hadirin rahimakumullah, pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 kita mendapatkan isyarat yang artinya ayat ini secara utuh adalah, dan ingatlah ketika kami Allah memerintah kepada para malaikat, Allah menitah kepada para malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis, bersujudlah kalian wahai malaikat kepada Nabi Adam, malaikat sujud kecuali iblis. Dari mana tiba-tiba iblis muncul dalam konteks ayat ini? Karena memang ini syumuli, dalam artian bahwasanya di dalam rumpun malaikat itu, dalam pertemuan yang di situ malaikat hadir, iblis pun datang. Tapi waktu itu belum disebut sebagai iblis, masih disebut sebagai jin. Karena memang berbeda. Dari bahan penciptaannya, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Iblis itu rumpunya adalah jin, tetapi sama ya
karena dia membangkang perintah Allah sejak hari awal itu. Diperintahkannya untuk bersujud, tetapi dia menolaknya. Nah, kenapa dinyatakan di sini? Aba wastakbaro. Dia congkak, dia angkuh, wastakbaro dan takabur, jumawa, merasa dirinya lebih dibanding dengan Adam alaihissalam. Pada ayat yang lain nyatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika kuperintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Jawabannya adalah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena aku telah engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah liat. Tanah liat berarti kusam, hitam. Jadi dari sisi performansnya, dari sisi tampilannya, dia tidak cukup cemerlang. Tapi kalau api, dia bisa cemerlang, cerlang, cemerlang, bercahaya, bisa menyinari lingkungannya karena api. Maka dia bersifat sombong dan angkuh karena zatiyahnya, bukan karena fi'liyahnya. Zatiyah dalam artian bahwasanya jisimnya iblis berasal dari rumpun jin, sedangkan jin diciptakan dari api. Sama-sama diciptakan dari api. Nah, dari situlah maka kita bisa menginduksikan, kita bisa menarik satu proporsi analisis bahwasanya ini sama. Iblis dia menyatakan bahwasanya dirinya terbuat dari api, sehingga itu dia merasa angkuh, merasa lebih baik dibanding dengan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat. Hadirin rahimakumullah, inilah kalau kita simak, kalau orang memiliki keangkuhan terhadap dirinya, bahwasanya dirinya itu melampaui yang lain. Istilahnya kalau dalam bahasa tasawuf, itu dalam bahasa akhlak, ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Riya melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan karena dia ingin dipuji, disanjung. Itu riya. Karena dia ingin disanjung, maka niatannya biasanya tercampur. Tidak bisa murni, bahasanya ini ibadahnya untuk lillahi ta'ala. Ada pretensi tertentu untuk kemanusiaan, untuk promosi atau pencitraan, demikian rupa. Ini nonsen. Hal yang seperti itu. Karena apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu adalah mukhlisina lahuddin. Kita ikhlas mengikuti ajaran agamanya. Yaitu jangan riya, jangan. Yang kedua yaitu ujub. Ujub itu merasa bahwasanya dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, dari sikap iblis itu tadi kemudian muncul ujub. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sekarang? Kita bisa melihat kalau ada orang merasa bahwasanya dirinya lebih baik dibanding dengan yang lain padahal sesama muslim, hanya karena amalan-amalan lahiriahnya semata, maka orang itu sudah dipandang sebagai ujub. Ajaba, dari kata-kata ajaba yu'jibu. Ajaba yu'jibu. Kalau ajaba ya'jibu, dia merasa ujub, memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Orang lain dipandang kecil, orang lain dipandang remeh, padahal belum tentu. Karena apa? Keselamatan, kebajikan bukan ditentukan oleh harta benda, bukan ditentukan oleh pangkat, bukan ditentukan oleh ilmu. Tetapi ilmu memang menjadi sarana, tapi dia bukan mutlak. Kemudian bukan ditentukan oleh anak keturunan atau wangsa, ya. Tetapi adalah karena ketulusan dan keikhlasan, ikhlasan hambanya ketika dia beramal. Bisa jadi
dia dalam kondisi yang sepi, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah malam dia mencucurkan air mata, berzikir, wirid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala khilaf dan silafnya, untuk diampuni segala dosa dan kekurangannya selama perjalanan hidupnya ini. Maka orang yang seperti itu lebih baik dibanding dengan orang yang gedongan, orang yang rumahnya mentereng, mewah, megah, tetapi dalam kehidupannya dia hanya membangga-banggakan saja. Kekayaannya sekian M, sekian T misalkan, tetapi yang disedekahkan, yang diinfakkan kurang dari 2,5%-nya setiap tahun dari pertumbuhan. Nah itu. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat bahwasanya kebaikan dari infak atau sedekah itu bukan dilihat berapa miliarnya, bukan dilihat dari berapa triliunnya misalnya, tetapi berapa besar kekayaan yang dia miliki. Kalau kekayaannya 900 triliun misalkan, tapi pengeluarannya untuk infak atau untuk sedekah atau untuk charity misalkan, kedermawanannya hanya sekitar 3 miliar sampai 50 miliar misalkan, belum sampai 2,5%-nya. Maka di situ kita tidak bisa melihat dia sebagai orang yang baik dan mendermakan hartanya. Karena orang yang seperti itu masih cinta kepada hartanya sendiri. Padahal cinta kepada harta menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau sekali-kali tidak akan mendapat kebaikan kecuali engkau mendermakan dari apa-apa yang engkau cintai itu. Harta didermakan. Hadirin rahimakumullah, kita bisa melihat Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari, di mana mereka semuanya adalah orang-orang yang berkorban dengan hartanya. Dan harta Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga masih terus bergulir sampai hari ini. Insya Allah sampai hari kiamat nanti bahkan. Nah ini, kalau kita juga demikian, kita bisa membangun musola, masjid, atau berwakaf tanah, atau memberikan sumbangan-sumbangan untuk pembangunan pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Ketika tanahnya masih ada dan digunakan, ketika bangunannya itu masih ada, cuma ditinggikan atau diperluas malah, insya Allah. Walaupun bangunan yang pertama itu tadi misalkan ada renovasi, ada pembongkaran misalkan, dari sisi marmernya mungkin sudah diganti dengan marmer yang baru lagi, tapi itu sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkembang. Pesantren berkembang, madrasah berkembang. Inilah hadirin. Yang ketiga tadi disebutkan ada sebut sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar, omongannya ingin didengar, pendapat-pendapatnya ingin didengar, titahnya ingin didengar. Nah ini satu rumpun dengan angkuh, ujub, riya, sum'ah. Itu harus kita hati-hati. Jangan sampai kita mengena pada hal-hal yang seperti itu. Karena kita sendiri yang nanti akan menyesal. Menyesal, karena apa? Buktinya adalah iblis yang membangkang itu akhirnya dikeluarkan. Hai iblis, engkau tidak layak berada di surga, pergilah engkau. Akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enak di surga, hanya disuruh bersujud saja tidak mau, karena membanggakan keakuannya, membanggakan dirinya. Oleh karena itu kita punya lembaga Unisba, alhamdulillah masih tetap low profile, tawadhu, dalam artian tidak membangga-banggakan, bekerja seperlunya dengan penuh prestasi dan dedikasi, pengabdian atau khidmah yang bagus, tidak dinodai oleh tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang menyimpang, yang justru malah akan merusak reputasi Unisba. Contohnya apa? Jual beli nilai. Kalau kampus sudah berani jual beli nilai, tunggu masa surutnya. Nah ini alhamdulillah kita Unisba sudah dibangun sejak zaman 1971. Sekarang berkembang alhamdulillah. Dan lembaga-lembaga Islam mayoritas berkembang. Kalau dikelola dengan manajemen yang baik,
dengan dedikasi yang baik, insya Allah. Karena apa? Dia tidak angkuh. Keangkuhan akan membawa surutnya suatu institusi atau partai politik. Sebut saja dulu PNI, Partai Nasional Indonesia. Akhirnya surut, tapi berubah namanya menjadi PDI. PDI berkembang lagi, surut, berkembang menjadi PDIP. Nah, ini juga nanti akan mengalami surutnya. Jika sang ibu itu sudah mangkat, kalau sang ibu ini sudah mangkat, putranya itu tidak bisa menggantikan, tidak secerdas taktiknya, tidak secerdas itu. Tapi memang masyarakat kita ini masih banyak yang bodoh, itu persoalannya yang harus kita wanti-wanti. Saya kira itu bidang analisis politik yang memang di dunia kampus wajar-wajar saja untuk bicara seperti itu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menyelami kolbu kita. Jangan sampai hati kita dinodai oleh perasaan-perasaan angkuh, perasaan-perasaan al-kibr, sombong, congkak, arogan, ujub, sum'ah. Marilah sama-sama kita berdoa di akhir majlis kita ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma kfina bihalalika an haramika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inal sab. Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah kami dari tipu daya orang-orang kafir ya Allah, orang-orang yang zalim di negeri ini ya Allah. Selamatkanlah umat Islam di Indonesia ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang utuh, bangsa yang gemah ripah wibawa mukti ya Allah. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi ya Allah. Senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Berkailah amal usaha para pendahulu-pendahulu kami yang muslimin ya Allah. Para pemimpin-pemimpin negeri ini yang muslimin, yang muslimat ya Allah. Jadikanlah amal ibadah mereka sebagai taman-taman yang bisa mengembangkan semua kebaikan di seluruh penjuru Indonesia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirana. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Asy'ari yang berbahagia ini. Semoga langkah kita dalam menunaikan kewajiban dan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya dan di bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang ajarannya senantiasa didalami, dipahami dan diamalkan oleh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW yang berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW sepanjang usia kita, dan bahkan kita sebarluaskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu ke seantero penjuru Indonesia khususnya dan umumnya ke berbagai belahan dunia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, keangkuhan, angkuh dalam perspektif Al-Quran atau dalam perspektif Islam. Apabila kita menyimak A'udzubillahi minasyaitonirrajim,